Halo, nama saya Buja. Uh, saya dengar-dengar nih ya di YouTube Bu Yurika ya, ada berita bahwa Bung Karno tuh punya harta karun di Swiss. Oh, katanya sampai kita harus taruh uang atau apa gitu ya. Saya dengar bahkan dari Manado loh. Nah, kebetulan Bu Yurika kan dari Manado. Saya kira kalau betul beliau ada mempercayakan orang di Manado, pasti beliau tentu akan sampaikan kepada Bu Yurika. Pendapat Bu Yurika sendiri gimana? Kalau menurut saya ini ya, pribadi saya sendiri, saya kan adalah salah satu istri daripada Bapak. Apalagi saya dari Manado. Saya dari Manado, masa beliau sebagai seorang suami tidak mengatakan kepada saya. Dan beliau juga mestinya kasih tahu kepada saya bahwa beliau mempunyai harta di Manado atau dari raja-raja zaman bahula atau apa, whatever. Jadi, tapi itu tidak benar. Tidak benar. Jadi jangan sampai Pak Buce percaya langsung bahwa mereka mengatakan ada harta karun di Manado atau ada harta simpanannya di Manado. Itu sama sekali tidak benar. Karena dengan saya sendiri yang saya alami, pernah anak saya itu memberikan kopi kepada saya. Jadi dari Algemene itu suratnya itu Algemene Bank Nederland. Itu mengatakan bahwa beliau itu meninggalkan will untuk saya uang di Bank Nederland, di Bank Algemene Nederland kepada saya bermiliar-miliar rupiah. Waduh, bermiliar-miliar rupiah ya? Rupiah. Jadi bermiliar-miliar itu, bayangkan aja Pak Buce, bagaimana saya mungkin sudah punya mansion di Beverly Hills, kalau saya Bel Air. Kalau saya dikatakan bahwa saya dapat warisan kayak begitu, itu sama sekali tidak benar. Jadi mereka itu membuat kopi begitu kan, dan saya menjawab kepada anak saya, cobalah siapa yang memberikan kopi kepada kamu, tentu dia tahu dong aslinya itu di mana. Benar tidak? Tidak make sense dong kalau dia punya kopi lalu dia tidak tahu aslinya. Ya, mana itu aslinya? Mereka tidak bisa, karena tidak bisa memperlihatkan. Itu hanya onsen, itu bohong. Dan kalau memang betul ada will untuk saya, kalau di Amerika sini kan mereka mengatakan will, jadi wasiat itu will kan. Kalau memang ada will untuk saya, beliau sebelum meninggal atau waktu beliau masih sehat, masih bisa pergi jalan kemana-mana, tentu beliau sudah mengatakan kepada saya dong. Ini kok tidak ke orang lain yang bisa punya kopi surat itu will yang ditujukan kepada saya, sedangkan saya pribadi saja tidak ada, kok mereka punya. Jadi nggak make sense dong itu kayak begitu kan, itu berarti penipuan. Nah akhirnya nanti mereka menipu begitu, nanti Bu Yurika nanti dia punya final nanti mereka minta, tolong kasihkan saya uang, saya mau mengurus willnya Ibu Yurika di sini. Nah, itulah tujuan orang-orang itu. Itulah seperti istilah mafia. Mereka itu mengira bahwa keluarga Soekarno itu kaya, padahal keluarga Bapak itu semuanya sama aja seperti Bapak. Bapak itu kan memperjuangkan negara Indonesia supaya merdeka, supaya beliau itu memang khusus untuk masyarakat, untuk rakyat Indonesia dan negara Indonesia, bukan untuk harta. Dan kalau memang betul-betul di Swiss juga ada, anak-anaknya itu tentu sudah dapat dong. Anak-anaknya jangankan bangun hotel-hotel di Bali atau di seluruh dunia, mungkin Pulau Bali pun mereka bisa dibeli. Pulau Bali bisa mereka beli. Jadi itu onsen itu, kalau mengatakan harta karun beliau itu ada di sini, ada di Swiss, ada di Manado, ada di mana-mana, itu onsen sama sekali. Itu hanya mafia penipuan aja mereka itu untuk keluarga Bung Karno supaya orang percaya, lalu memberikan uang kepada mereka. Jadi basically dari pernyataan dari Bu Yurika ya, bahwa sebagai istri Bu Yurika tidak pernah diberitahu oleh Bung Karno bahwa ada harta itu. Betul? Ya, betul. Saya bisa dikatakan betul. Dan saya dengar juga sempat pada event waktu putri Bung Karno menikah. Menikah waktu itu, sampai saking tidak punyanya duit, Bung Karno sampai pinjam duit dari Bu Yurika ya. Sampai Bu Yurika harus pinjam uang dari orang untuk bantu. Betul. Bisa diceritakan. Betul, itu bisa. Jadi itu kan bisa dikatakan di situ bahwa bisa kita melihat bahwa Bung Karno itu tidak punya uang sama sekali. Beliau itu hanya untuk bangsa dan negara. Hanya untuk bangsa dan negara Indonesia dia berjuang. Jadi bukan untuk berjuang untuk harta. Jadi bisa disitulah dilihat. Sedangkan untuk putrinya saja dia tidak punya uang, bagaimana dia? Untuk putrinya aja tidak punya duit. Untuk putrinya saja, sampai beliau itu mengatakan kepada saya, Dek,
tolonglah sama temannya kalau boleh dipinjamkan saya uang 2 juta. Lah, saya pergi ke teman saya, kebetulan teman saya itu kasih tahu sama saya, oke, saya mengatakan kepada dia bahwa saya mau minjem uang 2 juta. Dia, teman saya itu langsung kasih, dia malah justru tidak usah dikembalikan. Tidak usah dikembalikan 2 juta. Itu 2 juta itu zaman dulu, itu sebelum besar tahun itu ya? besar. Ya. Dan dia itu, teman saya itu mengatakan tidak usah kembalikan, biar saja itu. Nah, itulah, jadi disitulah bohong. Kalau memang Soekarno punya uang harta karun di Swiss banyak, atau di Manado ada berbagaimana banyaknya gitu, bisa dilihat dari keluarganya dan dari keluarganya lah, boleh dilihat. Jadi itu semua onsen, itu hanya penipuan belaka untuk memeras. Jadi seperti zaman sekarang, dari melalui cyber, mereka itu kan prasana prasini di FB, bahwa mereka itu ada yang mengatakan ini pura-pura kenal, itu begitu. Itulah sistemnya kayak begitu, seperti begitulah. Jadi Bung Karno itu sama sekali tidak punya uang sama sekali. Oke, terima kasih ya Bu Yurika dan teman-teman. Kurang lebih itulah penjelasan Bu Yurika, janda Bung Karno yang terakhir ya, istri beliau yang paling terakhir. Terima kasih.